Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya ingin menjelaskan tentang akhlak terpuji kepada sesama, yang ayat ayat yang menjadi landasannya ialah pada surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang pertama, sikap terpuji husnuzon. Kata husnuzon berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas kata husnud dan kata azon. Husnu artinya baik dan azon artinya prasangka. Jadi husnuzon ialah berprasangka baik. Lawan kata husnuzon ialah berprasangka buruk. Orang yang yaitu sauzon. Orang yang husnuzon ialah orang yang berfikir positif dan tidak pernah berburuk sangka terhadap apa yang dilakukan oleh orang lain. Orang yang berhusnuzon memandang orang lain dengan kacamata kebaikan. Maka orang yang selalu berhusnuzon akan lebih tenang dalam menjalani hidup. Jika seseorang berbuat kepadanya, maka ia akan sangat berterima kasih atas kebaikannya dan berusaha membalas kebaikannya. Namun, apabila orang berbuat buruk kepadanya, maka ia tidak akan membalasnya, akan tetapi ia mencari sisi baiknya dan mengekstroversi dirinya kenapa orang lain itu bersikap buruk kepadanya. Husnuzon dibagi atas dua, yang mana husnuzon kepada Allah dan husnuzon kepada sesama manusia. Dalam Al-Hujurat ayat 12 terdapat pesan, yaitu janganlah berprasangka buruk, janganlah mencari kesalahan orang lain, janganlah menggunjing. Dan hikmah dari adanya sikap husnuzon ialah kita tenang, pikiran kita positif, optimis, dan kita dapat berperilaku ikhlas. Faedah berhusnuzon ini ialah apabila orang itu berhusnuzon, maka hatinya akan menjadi tenang, hatinya menjadi lapang, hati hidupnya menjadi bahagia. Saling bertaut kasih sayang sesama muslim, terhindar dari penyakit hati dan dengki, meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan menghindari diri dari kehidupan yang hina. Husnuzon kepada Allah, yang mana kita sebagai makhluk ciptaannya wajib kita syukuri dan ambil hikmahnya. Kita harus berhusnuzon, dengan begitu kita akan semakin ikhlas dan sabar untuk menjalani kehidupan. Ketika Allah memberi kita musibah seperti sakit, maka kita harus berhusnuzon kepada Allah bahwa Allah itu sayang kepada kita dan merontokkan dosa-dosa kita saat kita sakit tersebut. Husnuzon kepada sesama manusia adalah salah di antaranya ialah Islam mengajarkan cara untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai dengan cara kita berhusnuzon kepada masyarakat dan tetangga di sekitar kita. Dalam kisahnya, Rasulullah SAW pernah ditolak dan dihujat dan disakiti oleh penduduk Taif. Namun Rasulullah berhusnuzon bahwa mereka belum memahami tentang kerasulannya, kemudian mendoakannya agar mendapatkan petunjuk dari Allah sehingga orang Taif banyak yang menjadi masuk Islam setelahnya. Husnuzon kepada yang kedua, tawadu'. Sifat tawadu' ini ialah sifat yang amat mulia, namun hanya sedikit orang yang memilikinya, karena ketika orang sudah bergelar yang tinggi, memiliki harta,
dan sedikit yang memiliki kerendahan hati alias tawadu'. Padahal kita diajarkan untuk meniru ilmu padi, yaitu semakin berisi, maka semakin merunduklah. Orang yang tawadu' ialah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatkannya bersumber dari Allah. Dengan keyakinannya tersebut, maka tidak pernah terbesit sedikit pun di dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain. Tidak merasa bangga dengan potensi dan prestasi yang sudah ia capai. Ia tetap rendah hati, selalu menjaga di hati serta niat segala amal kebaikannya, segala sesuatu hanya kepada Allah. Tawaduk sudah selayaknya kita miliki, yang mana Rasulullah bersabda, tidak berkurang harta karena kita sedekah, dan Allah tidak menambah pada seseorang yang memaafkan, melainkan kemuliaan. Dan tiada seorang bertawaduk kepada Allah, melainkan dimuliakan di sisi Allah. Hanya orang yang bertawaduk, semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula sikap tawaduk dan kasih sayangnya. Semakin bertambah amalnya, maka semakin meningkat pula rasa takutnya kepada Allah. Setiap kali bertambah usianya, maka berkuranglah ketamakan dalam nafsunya. Setiap kali bertambah hartanya, maka ia akan semakin dermawan, dan setiap kali bertambah tinggi kedudukannya, ia akan menolong orang lain. Dalam surah Al-Isra ayat 37, wala tahsiful fir'ar marhah innaka la tufriful ar wala tablagun jibalan. Dan janganlah kalian berjalan di atas bumi dengan menyombongkan diri, karena kalian tidak akan mampu menembus bumi atau menjulang setinggi langit. Yang ketiga yaitu ta'awun. Ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti tolong-menolong atau gotong royong, membantu dengan sesama. Ta'awun adalah kebutuhan hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri kenyataan, membuktikan bahwa suatu pekerjaan atau apa saja yang membutuhkan pihak lain paling tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan dia memiliki kemampuan dengan pengetahuan pada saat itu. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha shadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam kemudahan mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Yang terakhir yaitu sifat tasamuh. Tasamuh berasal dari dengan artian toleransi. Tasamuh berarti sikap tenggang rasa, saling menghormati, saling menghargai sesama untuk melaksanakan hak kewajiban menghormati, kerana manusia dapat merasakan bahagia apabila hidup bersama manusia lainnya. Pada hakikatnya, sikap seperti ini telah dimiliki oleh manusia sejak masih kecil. Tasamuh menjadi pengikat pemersatu dan pemerukun, mewujudkan suasana yang harmonis dan dapat menjalani dan memperkuat tali silaturahmi kepada sesama, mempererat persaudaraan. Bentuk tasamuh dalam kehidupan sehari-hari ialah tidak mempersulit orang lain dalam hal apapun, selalu memiliki niat atau dorongan untuk membantu orang lain, menghargai pikiran dan keyakinan orang lain, tidak suka memaksa kehendak,
tidak mengganggu ketenangan tetangga, tidak melarang tetangga untuk menanam pohon di batas kebun, menyukai sesuatu untuk tetangganya sebagaimana ia melaksanakannya untuk dirinya sendiri.